Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Inspirasi Fari. Siswa Inspirasi, kali ini kita akan melakukan kegiatan bedah kompetensi dasar dan prediksi penilaian akhir semester untuk Bahasa Indonesia kelas 7. Kali ini kita masuk bagian 1. Sebelum kita mulai, tolong bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen. Baiklah, kita mulai. Pasangan KD yang pertama adalah KD pengetahuan mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, dan KD keterampilannya adalah menentukan isi teks deskripsi suatu objek. Prediksi dari dua KD ini adalah menentukan ciri objek yang dideskripsikan, menentukan isi teks deskripsi, menentukan objek yang dideskripsikan, kemudian menentukan tujuan teks deskripsi, menentukan ciri isi dari teks. Danau Beko Margasari, satu lagi tempat wisata baru yang ada di Tegal. Sebenarnya bukan tempat wisata, namun akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian masyarakat karena memang tempat tersebut terbilang indah dan langka. Ya, Danau Beko, begitu warga sekitar menyebutnya. Danau ini merupakan cekungan bekas penambangan batu kapur oleh warga. Cekungan tersebut terisi oleh air hujan dan lama-kelamaan penuh dan terbentuklah sebuah danau. Tidak hanya satu, namun ada 5 buah. Kesemuanya memiliki daya tarik tersendiri. Danau Beko ini berlokasi di Dusun Karangdawa, Desa Karangasem, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Dari perempatan Pasar Margasari, ambil jalan ke utara sekitar 4 km. Nanti akan bertemu dengan gerbang Dusun Karangdawa di sebelah kanan. Kemudian lurus hingga 200 meter sampai ketemu pertigaan. Ambil kiri. Nah, dari situ kita bisa melihat danau yang airnya berwarna hijau yang dikelilingi bukit-bukit kapur. Kelima danau tersebut lokasinya berurutan. Jika disamakan dengan luas lapangan badminton, maka danau pertama yang bentuknya memanjang dengan luasnya sekitaran 2 kali. Danau kedua sekitar 4 kali, danau ketiga sekitar 1,5 kalinya. Danau keempat lebih kecil, yaitu hanya sebesar lapangan badminton. Dan yang terakhir lebih besar, sekitar 15 kalinya. Nah, dari kelimanya tersebut, yang paling ramai adalah danau yang terakhir karena sering digunakan lokasi berenang oleh warga sekitar dengan cara loncat dari bukit yang tidak terlalu tinggi. Menjadi hiburan tersendiri bila menjajaki tempat ini, terlebih bagi yang hobi foto-foto. Namun, pastikan hindari datang ke tempat ini pada siang hari ya, karena akan terasa sangat panas dan hampir tidak ada tempat berteduh. Pada saat musim hujan, kondisi sekeliling tempat ini cukup becek dan bau belerang yang khas. Ciri objek pada teks tersebut adalah A. Mendeskripsikan tempat wisata yang berbentuk danau yang indah. B. Menggambarkan proses terbentuknya Danau Beko. C. Memaparkan keindahan Danau Beko di Margasari. D. Menjelaskan bentuk Danau Beko. Paragraf pertama berisi tentang sebuah tempat yang berbentuk danau dengan proses terbentuknya, yang sebenarnya bukan tempat wisata. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian tentukan pasangan yang cocok berdasarkan isi teks di atas. Di sini ada isi teksnya. Danau Beko sebenarnya cekungan bekas penambangan batu kapur. Kemudian ada 5 cekungan di kompleks Danau Beko dengan berbagai ukuran. Danau Beko sangat tidak nyaman dikunjungi saat musim penghujan karena becek dan berbau. Di sini pilihan jawabannya paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf keempat. Berarti kita diminta untuk menjodohkan antara isi teks dengan lokasi informasi teks tersebut ada di paragraf keberapa? 1, 2, 3, atau 4. Kalau kita lihat, maka jawabannya adalah
Untuk Danau Beko yang sebenarnya berupa cekungan bekas penambangan batu kapur terdapat pada paragraf 1. Kemudian ada 5 cekungan di kompleks Danau Beko dengan berbagai ukuran ada di paragraf ketiga. Dan Danau Beko sangat tidak nyaman dikunjungi saat musim penghujan karena becek dan berbau belerang atau sulfur yang terdapat pada paragraf keempat. Nomor 3. Objek yang dideskripsikan pada teks di atas. Kalau kita lihat yang dideskripsikan tadi adalah Danau Beko. Ya. Kemudian nomor 4. Berikut adalah ciri dari Danau Beko sesuai isi teks. 1. Berupa cekungan bekas galian tambang batu kapur. Kemudian 2. Keindahannya mengalahkan objek wisata yang ada di Kabupaten Tegal. 3. Saat musim hujan, lokasi akan becek dan bau belerang. Dan 4. Danau dengan ukuran besar dengan suasana yang nyaman. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan yang benar? Kalau kita lihat, maka pernyataan yang benar pada nomor 1 berupa cekungan bekas galian tambang batu. Ya, terutama batu kapur. Kemudian di nomor 2, keindahannya mengalahkan objek wisata yang ada di Kabupaten Tegal. Ini salah karena di teks tidak menjelaskan hal tersebut. Kemudian di nomor 3, saat musim hujan lokasi akan becek dan bau belerang. Ya, betul. Ini ada di paragraf keempat atau paragraf terakhir informasinya. Kemudian danau dengan ukuran besar dengan suasana yang nyaman. Ternyata Danau Beko ini ukurannya bermacam-macam, ada yang besar dan ada yang kecil, dan kalaupun besar itu tidak terlalu besar, hanya sekitar 15 kali lapangan badminton. Jadi yang benar adalah nomor 1 dan nomor 3, maka jawabannya adalah B. Selanjutnya, pasangan kompetensi dasar kedua yaitu 3.2 menelaah struktur dan kaidah kebahasan dari teks deskripsi tentang objek, dan kedua di keterampilannya adalah menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang suatu objek. Prediksinya adalah menentukan struktur teks berdasarkan kutipan, menentukan kata umum dan kata khusus, menentukan majas, menentukan sinonim, menentukan kata dengan emosi yang kuat, menentukan penggunaan huruf kapital, menentukan cerapan panca indera, kemudian menentukan penggunaan kata depan, serta melengkapi teks deskripsi yang rumpang. Baiklah, kita mulai melakukan prediksi soal. Di sini ada soal teks yang kedua yaitu wisata kesehatan jamu Kalibakung. Wisata kali ini diawali dengan wisata kesehatan jamu, tepatnya di Desa Kalibakung, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Wisata ini tergolong unik karena sangat jarang ada. Bahkan kita akan mendapatkan lebih dari satu manfaat. Selain sehat, kita juga bisa belajar mengenai tanaman-tanaman apa saja yang bisa menjadi obat. Bertempat di bekas objek wisata pemandian Kalibakung, lokasi wisata ini tergolong strategis karena terletak di pinggir jalan raya yang menghubungkan Yomani dengan Guci atau Bumi Jawa. Jadi tidak terlalu susah untuk menemukan lokasinya. Objek wisata yang baru dibuka tahun 2012 ini merupakan salah satu upaya untuk menyukseskan program saintifikasi jamu yang diinstruksikan oleh Gubernur Jawa Tengah Haji Budi Waluyo. Instruksinya adalah agar semua wilayah baik kota maupun kabupaten supaya mengembangkan dan memasyarakatkan tanaman jamu sebagai tanaman kesehatan. Untuk mewujudkan rencana itu, kami telah melakukan koordinasi lintas sektoral termasuk dalam penyiapan lahan yang akan digunakan nantinya, ujarnya. Apa saja yang ada di objek wisata ini? Salah satunya adalah berbagai tanaman yang bisa dijadikan jamu seperti rempah-rempah, kapulaga, tanaman rimpang, dan lainnya. Klinik jamu beserta etalase berbagai macam jamu, ada dokter dan apoteker khusus, dan apalagi apabila kita berjalan ke belakang, kita akan menemui pemandangan alam yang sangat menggoda. Perbukitan dengan sawah-sawah dan air sungai yang mengalir di sisi bukit. Jadi, tunggu apa lagi? Kita bisa mengajak serta sanak keluarga untuk berkunjung di tempat wisata ini. Sembari berwisata,
kita juga mendapatkan ilmu dan juga kesehatan. Deskripsi bagian pada teks di atas terdapat pada paragraf keberapa? Deskripsi bagian adalah paragraf-paragraf yang menjelaskan tentang bagian-bagian dari objek yang dideskripsikan. Kalau tadi kita lihat ada 5 paragraf, maka di bagian pertama ini merupakan identifikasi, bagian identifikasi. Kemudian di paragraf kedua, ketiga, dan keempat merupakan bagian dari deskripsi bagian. Kemudian di paragraf kelima terakhir berisi simpulan, maka itu masuk pada penutup atau simpulan. Dengan demikian, paragraf yang merupakan bagian dari deskripsi bagian ada di 3 dan 4. Jawabannya adalah B. Lanjut, berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan benar? Wisata kali ini diawali dengan wisata kesehatan jamu, tepatnya di Desa Kalibakung, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Ya, ini benar sesuai dengan isi teks. 2. Kita akan menemui pemandangan alam yang sangat menggoda, perbukitan dengan sawah-sawah dan air sungai yang mengalir di sisi bukit. Ya, ini juga benar sesuai dengan isi teks. Kemudian, objek wisata yang baru dibuka tahun 2012 ini merupakan salah satu upaya untuk menyukseskan program saintifikasi jamu yang diinstruksikan oleh Gubernur Jawa Tengah Haji Bibit Waluyo. Sekali lagi, ini juga masih benar sesuai dengan isi teks. Yang terakhir, salah satunya adalah berbagai tanaman yang bisa dijadikan jamu seperti rempah-rempah, kapulaga, tanaman rimpang, dan lainnya. Ini juga informasi yang benar. Jadi simpulannya adalah semua jawaban benar. 1, 2, 3, 4. Maka jawabannya adalah D. Selanjutnya, kita akan menemui pemandangan alam yang sangat menggoda. Kalimat di atas mengandung majas. Menemui pemandangan alam yang sangat menggoda. Ini ada majas memanusiakan benda, yaitu pemandangan alam tapi menggoda. Majas yang seperti itu adalah majas personifikasi. Ya. Kata-kata yang bersinonim pada teks di atas. Di sini ada sebuah kutipan teks, bertempat di bekas objek wisata pemandian Kalibakung. Lokasi wisata ini tergolong strategis karena terletak di pinggir jalan raya yang menghubungkan Yomani dengan Guci, Bumi Jawa. Jadi tidak terlalu susah untuk menemukan lokasinya. Di sini ada beberapa kata yang ternyata kalau kita telusuri maknanya sama, yaitu tempat dan lokasi. Tempat dan lokasi itu bersinonim. Kata dengan emosi kuat terdapat pada. Kita terlebih dahulu harus memahami kata dengan emosi kuat. Kata dengan emosi kuat adalah kata-kata yang mengandalkan emosi yang terdalam, emosi atau gerak hati yang terdalam. Di sini ada kata paling populer. Paling populer berarti terkenal. Paling terkenal, orang mengatakan paling itu karena perasaan yang begitu dalam. Maka paling populer adalah kata yang termasuk golongan emosi kuat. Kemudian waktu terbaik, ada terbaik. Kata ter yang artinya juga paling, ini juga menggunakan emosi kuat. Kemudian pemandangan sunset yang memikat. Memikat ini termasuk kita dalam emosi kuat karena memikat ini kita mengatakan memikat daripada mengatakan kata yang bagus, indah, tapi dikatakan dengan memikat yang artinya emosi kita masuk ke dalamnya. Kemudian Candi Gembirawati. Gembira sebenarnya kalau kita lihat gembiranya si gembira berarti emosi, tetapi karena di sini adalah sebuah nama, maka kata Candi Gembirawati bukanlah sebuah kata dengan emosi kuat. Maka jawaban yang benar dari
daftar kata-kata ini yang termasuk menggunakan golongan emosi kuat adalah 1, 2, 3, yaitu A. Kemudian nomor 10, cerapan indera penglihatan. Berarti kita seolah-olah melihat sesuatu. 1. Pemandangan sunset yang memikat dan panorama bibir pantai yang sangat mempesona menjadikan lokasi wisata ini sangat sayang sekali untuk dilewatkan. Ya, ini kita seolah-olah bisa melihat sunset dengan bibir pantai. Kemudian selain itu, apabila Anda mengunjungi tempat ini lebih awal, maka Anda akan mempunyai kesempatan untuk melihat pemandangan pantai dari atas tebing yang letaknya berada di belakang pantai ini. Kita juga seolah-olah bisa melihat keindahan pantai dari atas tebing. Ini juga penglihatan. Kemudian nomor 3, di sini Anda juga akan menemukan sebuah reruntuhan candi yang diberi nama oleh masyarakat sekitar dengan Candi Gembirawati. Ya, ini kita seolah-olah melihat reruntuhan candi. Kemudian nomor 4, lokasi wisata ini sangat sayang sekali untuk dilewatkan. Sangat sayang sekali untuk dilewatkan. Ini bukan penglihatan, tetapi berhubungan dengan perasaan. Maka yang termasuk cerapan indera penglihatan ada pada 1, 2, 3. Jawabannya A. Penggunaan huruf kapital. Kita cek kalimat 1 pada kata Anda. Selain itu, apabila Anda mengunjungi tempat ini lebih awal, maka Anda akan mempunyai kesempatan untuk melihat pemandangan pantai dari atas tebing yang letaknya berada di belakang pantai ini. Anda, karena di sini adalah kata sapaan, penggunaan Anda bisa menggunakan huruf kapital karena sapaan. Tapi kalau tidak dalam kata sapaan, maka tidak menggunakan huruf kapital. Dan kalau kita lihat pada kalimat pertama, kata Anda di sini bermaksud untuk menyapa, menginformasikan, mengajak berbicara pada pembaca. Jadi Anda harus menggunakan huruf kapital. Lanjut, kalimat kedua pada kata tebing. Kalimat kedua, nama dari tebing itu adalah Tebing Gembirawati. Di sini ada dua kata tebing. Tebing pertama, nama dari tebing, dan Tebing Gembirawati. Tebing merupakan nama geografis. Gembirawati adalah nama geografis tersebut. Nama dari letak geografis tersebut. Nama-nama geografis akan ditulis dengan menggunakan huruf kapital jika diikuti namanya. Maka pada kalimat kedua, nama dari tebing yang pertama benar menggunakan huruf biasa atau huruf kecil, sementara pada Tebing Gembirawati, T pada Tebing Gembirawati menggunakan huruf kapital karena diikuti namanya. Kemudian kalimat ketiga pada kata candi. Di sini Anda juga akan menemukan sebuah reruntuhan candi yang diberi nama oleh masyarakat sekitar dengan Candi Gembirawati. Sama, ada dua candi. Sama saja dengan kata tebing. Di sini ada candi-candi. Satu diikuti nama, satu tidak diikuti nama. Harusnya kalau tidak diikuti nama, maka C pada candi menggunakan huruf kecil. Tetapi di sini reruntuhan candi ini tetap menggunakan huruf kapital. Berarti ini adalah kalimat yang penulisan kata atau penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada nomor 3. Kemudian di kalimat keempat, letak. Letak karena awal kalimat maka harus menggunakan huruf kapital. Maka jawabannya adalah huruf kapital yang tidak tepat pada C, candi. 12. Penulisan kata depan. Di sini ada beberapa kata depan. Kata depan ada di, ke, dan dari, serta pada. Kata depan ini harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Di kalimat pertama, selain itu, apabila Anda mengunjungi tempat ini lebih awal, maka Anda akan punya kesempatan untuk melihat pemandangan pantai dari atas tebing. Dari atas tebing sudah benar. Yang letaknya berada di belakang pantai ini juga penulisannya sudah benar. Nama dari tebing itu adalah Tebing Gembirawati. Ini dari tebing ini juga penulisannya sudah benar, terpisah. Nomor 3, di sini. Nah, di sini harusnya dipisah, di dan sini, tetapi ternyata ditulis serangkai. Kemudian 4, letak candi tersebut berada di sebelah dari bibir. Jadi ini sudah benar semua. Yang salah ada di bagian kalimat ketiga. Di sini yang harusnya ditulis terpisah.
Nomor 12, lengkapi bagian rumpang teks. Di sini ada bagian yang kosong di awal. Candi Prambanan diperkirakan dibangun pada pertengahan abad ke-9 pada masa pemerintahan Raja Balitung Mahasambu dari Wangsa Sanjaya. Meski belum bisa dipastikan tahun pendiriannya dan siapa yang memerintahkan pembuatannya, dugaan tersebut didasarkan pada prasasti Siwagda yang ditemukan di Prambanan. Kini prasasti tersebut disimpan di Museum Nasional di Jakarta. Kalau kita lihat titik-titiknya berada di awal, maka kita lihat informasi yang ada di dua teks ini adalah bagian deskripsi bagian, sebuah teks deskripsi. Untuk itu bagian awalnya harusnya berbicara tentang identifikasi. Bagian identifikasi akan bercerita tentang nama objek dan lokasinya. Maka kemungkinan jika kita diminta mengisi bagian rumpang bagian identifikasi, maka tulislah nama objek beserta lokasinya. Contohnya seperti ini. Candi Prambanan merupakan candi Hindu yang terbesar di Indonesia. Sebagian lokasi Candi Prambanan berada di Kabupaten Sleman dan sebagian di Kabupaten Klaten. Lokasi Candi Prambanan mudah untuk ditemukan karena dekat dengan Jalan Raya Jogja Solo, sehingga akses transportasi juga mudah dijangkau. Ini sudah ada nama objeknya yaitu Candi Prambanan dan lokasinya yang berada di Kabupaten Sleman sebagian dan Kabupaten Klaten sebagian. Tepatnya di Jalan Raya Jogja Solo. Ya, ini menunjukkan bagian ini adalah bagian identifikasi. Ya, demikian saja bedah kompetensi dasar dan prediksi untuk bagian pertama ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sukses untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.